Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Jamaah Simas Sakti, bagaimana kabarnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan memberikan afiah kepada kita semuanya. Jamaah Simas Sakti yang Allah muliakan, alhamdulillah waktu dekat kita akan berangkat umrah. Insya Allah, semoga semuanya yang nonton video ini bisa umrah semuanya menghadap Baitullah Haramain. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cara-cara ibadah supaya kita mudah untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mudah untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya. Maka jemaah Simas Sakti, Allah Subhanahu wa taala memberikan bagaimana tata cara ibadah dan kita pun harus bisa menghadirkan hati ketika kita ibadah. Supaya kita tahu bagaimana cara menghadirkan hati, maka kita pun harus tahu esensi dan keutamaan ibadah yang akan kita laksanakan. Makanya insya Allah sekarang kita akan bahas bagaimana keutamaan umroh supaya kita mudah untuk mendapatkan mabrurnya umroh atau mabrurahnya umroh. Insya Allah. Jamaah Simas Sakti yang Allah muliakan, alhamdulillah kita akan masuk ke keutamaan umroh dan salah satunya adalah keutamaan di mana kita menziarahi atau datang ke beberapa masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala lewat rasulnya yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbicara dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan wahyu dan ketika memberikan wahyu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada para sahabatnya. Dari sahabat maka alhamdulillah sampai kepada kita. Dan hadis ini sahih dari riwayat Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah hadis ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddu rihal, janganlah di antara kalian memperbanyak rihal atau perjalanan. Illa, kecuali ila salasati masajid, ke 3 masjid. Nah ini 3 masjid insya Allah ketika umroh kita akan mendatangi masjid ini. Ya, yaitu Masjid Nabawi, Masjid Hada, Masjid Nabawi, yaitu insya Allah di Madinah kita akan menziarahi atau datang dan sholat di Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, Masjidil Haram, Masjid Haram yang di mana ada Ka'bah di sana. Dan Masjidil Haram ini adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang muslim untuk melaksanakan haji dan umrah. Kemudian yang ketiga apa? Masjidil Aqsa. Nah, insya Allah juga jamaah Simas Sakti, karena ketika kita umrah, kita tidak mungkin ke Masjidil Aqsa, karena itu beda negara. Maka di Simas Sakti juga di sini Simas Sakti Travel menyediakan untuk umrah plus ke Aqsa atau ke Filistin atau Palestina, insya Allah. Kemudian jamaah Simas Sakti yang Allah muliakan, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan beberapa keutamaan yang lain. Selain kita di sana bisa melihat bagaimana sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah Islam di Madinah dan Mekah, kemudian mungkin ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi seperti Taif, kemudian Hudaybiyah, Ji'rana, Tanaim dan tempat-tempat yang lainnya yang insya Allah itu penuh dengan cerita dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selain dari itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keutamaan. Yang ini mungkin adalah suatu keutamaan yang kita inginkan. Al umrah illal umrah kafaratun lima bainahuma. Masya Allah ya. Dari umrah satu ke umrah yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai penggugur dosa. Di sini menunjukkan bahwasanya jamaah Simas Sakti yang Allah muliakan, ketika kita umrah, maka dosa kita luruh. Dan ketika kita umroh, kita mendapatkan juga ilmu yang bermanfaat, pahala yang banyak, sampai dalam hadis yang lain dijelaskan, seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau misalkan orang umroh, kemudian ibadah dengan sangat khusyuk, menghadirkan hati ketika berdoa di depan Ka'bah, maka insya Allah pulang-pulang seperti orang yang baru lahir. Lahir tanpa dosa. Fitrah insya Allah. Masya Allah. Jamaah Simas Sakti, insya Allah ya, saya doakan kembali lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dan memberikan kemampuan kepada kita. Karena banyak orang yang punya harta tapi mereka pun tidak mampu untuk menunaikan umrah. Wallahu alam apa alasannya. Baik, kemudian keutamaan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, tabi'u al-hajj wal umrah. Iringilah haji dan umrah. Maksudnya apa iringi haji dan umrah? Temani atau lakukan haji dan umrah. Kenapa kita harus melakukan haji dan umrah? Fa innahuma, karena haji dan umrah yanfiyani. Insya Allah ya di sini akan memadamkan al-faqr waz-dzunub.
memadamkan kefakiran, kekurangan harta, dan dzunub dosa-dosa kita. Sampai dijelaskan di sana dalam hadis itu, kama yanfiyanil kir. Jamaah tahu apa itu kir? Kir itu semacam apa ya? Penghilang kotoran tapi dari api, dan itu khusus bagi besi. Jadi besi kalau misalkan pakai kir itu langsung habis kotoran-kotorannya atau karat-karatnya. Dalam hadis dijelaskan di sana, ketika kita haji dan umrah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Seperti sebagaimana kir api tadi, yanfian membersihkan khobathal hadid, membersihkan kotoran-kotoran besi. Wal zahab wal fiddah, kemudian kotoran-kotoran emas dan kotoran-kotoran perak. Maksudnya di sini, saking banyaknya dosa kita, saking kerasnya dan mengerak dosa kita, bisa hancur dan luruh karena kita umrah dan haji, insya Allah. Semoga jamaah Simas Sakti yang Allah muliakan ketika umrah, dosa-dosanya luruh dan habis. Dan sebetulnya, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan di sana ketika kita tawaf, ya jamaah, kita juga harus mengeluarkan kata-kata thayyibah. Salah satunya kalau misalnya kita merasa diri kita betul-betul pendosa, maka teruslah istighfar. Ya Ghaffar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena dijelaskan dalam surat Nuh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yakinlah, ketika kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluruhkan dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Ghaffar, Maha mengampuni segala dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa kita. Jamaah Simas Sakti yang Allah muliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan beberapa hal di sana. Sampai kita pun insya Allah lah ya, ketika orang datang ke sana tidak mungkin menahan air matanya. Pasti menetes air matanya. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika ada orang baca Quran dan ibadah tidak menangis. Kata Abu Bakar apa? Fa illam tabqi tabaka. Kalau kau tidak bisa nangis, pura-pura nangis. Di sini menunjukkan bukan berarti kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi inilah saking kerasnya hati kita dan banyaknya dosa kita, terkadang kita tidak bisa meneteskan air mata di depan Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Masya Allah, ya ikhwah, ya jamaah. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu bangunan yang dimana bangunan ini adalah bangunan pertama di bumi. Sebelum Adam alaihissalam datang ke muka bumi ini, maka bangunan Ka'bah sudah ada. Dan ketika kita umrah, kita akan melihat langsung di depan kita. Bahkan kita bisa menyentuhnya. Kemudian kita bisa sholat di depannya. Bagaimana kita tidak bisa meneteskan air mata ketika kita melihat bangunan pertama di muka bumi ini dan menjadi hudan lil alamin. Apa itu hudan? Menjadi hidayah bagi orang-orang semuanya di dunia ini. Alamin. Alhamdulillah jamaah Simas Sakti yang Allah muliakan. Kita telah tahu bagaimana keutamaan-keutamaan umrah. Makanya ketika kita sudah tahu keutamaan umrah, ketika kita punya tekad, kita punya kemampuan. Apa itu kemampuannya? Mau kemampuan kita sehat, mau kemampuan kita itu dalam harta, mau kemampuan kita dalam berdoa, maka keluarkanlah semuanya. Karena yang namanya umrah itu bukan bagi orang yang berharta, bukan bagi orang yang sehat, tapi bagi orang yang mampu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lihat kalimatnya. Diwajibkan bagi kalian haji dan umrah itu sunnah. Bagi siapa? Bagi man istata'a, yang mereka mampu. Mampu di sana itu mampu ya, yang penting mampu. Mampu untuk berdoa, mampu untuk mengeluarkan rezekinya, kemudian mampu untuk kesehatannya. Di sini menunjukkan bahwasanya ya ikhwah, kita harus bisa memperjuangkan ini, kita sama-sama berjuang. Ada yang berjuang dengan hartanya, tafadhol silahkan. Ada yang berjuang dengan tahajudnya, dengan doanya, tafadhol silahkan. Ada yang berjuang dengan fisik yang kuat ketika umrah, tafadhol silahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana usaha kita ke sana. Semoga jamaah Simas Sakti yang mendengarkan keutamaan-keutamaan ini serta kajian ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran. Serta ketika kita menghadap Baitullah, menghadap Haramain, Masjid Nabawi dan Masjid Haram, kita sudah tahu oh ini keutamaannya. Dan insya Allah semoga jamaah di sini yang akan umroh mendapatkan keutamaan-keutamaan itu semuanya dengan satu hal. Hati yang hadir. Hudurul qalbi. Setiap ibadah hadirkan hati. Hadirkan hati. Jangan sampai kita lalai dan ghaflah terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.